شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم أما بعد jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Wal amalu bitanzil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukur ala janji, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan bagaimana takwa itu? Wal istidadu li yaumir rahim, kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kehidupan, kebahagiaan di akhirat. Namun tidak boleh kita melupakan akan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah kita mencari kebahagiaan di akhirat, namun jangan meninggalkan kebahagiaan di dunia ini. Ada beberapa orang yang memahami salah terhadap ayat ini. Mereka ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan dunia, yang mana dia ingin mengejar akan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Ada di antara manusia yang mengasingkan dirinya dari komunitas sosialnya, bahkan boleh jadi anak dan istrinya dia tinggalkan, aktivitas kerjaannya dia tinggalkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat atas dasar pemahaman yang disebut dengan zuhud. Apa makna zuhud itu sendiri? Zuhud bermakna dari huruf yang ada dalam kalimat itu, dari kata itu. Zuhud yang terdiri dari za, ha dan da. Za yang berarti tarkul zina. Maka orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan
perilaku zina, baik zina matanya, zina ucapannya, zina telinganya, dan seluruh anggota tubuh ini. Bagaimana orang yang zuhud itu mampu untuk meninggalkan? Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka janganlah kita mendekati zina, karena zina itu adalah perilaku tercela dan jalan yang sangat buruk. Maka ketika kita memahami tentang zuhud, yang pertama kita lakukan adalah tarkul zina, mencegah diri kita, anggota tubuh kita ini dari perilaku zina itu sendiri. Yang kedua, zuhud dari yang artinya tarkul hawa. Bagaimana kita mampu untuk mencegah hawa nafsu kita, perilaku kita yang mengarah kepada kemunkaran, yang disebut dengan nafsu amarah, nafsu lawwamah. Maka bagaimana di dalam diri kita hiasi dengan yang disebut dengan nafsu mutmainnah, yang disebut dengan ketenangan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud dari da yang berarti tarkul dunya. Bagaimana manusia mampu untuk meninggalkan kesenangan yang fana, kesenangan yang akan hancur, yaitu yang disebut dengan duniawi itu sendiri. Berbicara tentang dunia, tentang duniawi ini, ada beberapa tokoh tasawuf yang memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Di antaranya ada ulama Al-Junaid Al-Baghdadi. Mereka menyatakan bahwa dunia itu bagaikan lembutnya ular yang berbisa. Ketika kita tidak hati-hati terhadap bisa ular itu, maka boleh jadi kita akan terjerumus dalam kehinaan. Lain lagi dengan tokoh tasawuf Hasan Basri yang menyatakan bahwa dunia itu bagaimana kita tidak menggenggam tangan kita terhadap duniawi, dan bagaimana hati ini melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi sendiri. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa dunia ini adalah penghalang manusia untuk menuju kepada kehidupan akhirat, dan akhirat itu menjadi penghalang kita untuk menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zuhud menurut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka yang disebut dengan zuhud itu adalah i'tidal, keseimbangan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat kita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah syair Arab, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka ta'mutu ghadan. Bagaimana kita mampu bahwa ketika kita berada di dunia ini, beramal di dunia ini, seolah-olah kita ini hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menunjukkan sikap seolah-olah kita akan mati esok. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali, dimensi zuhud itu yang harus kita miliki, setidaknya ada 3 syarat yang harus kita miliki. Yang pertama adalah syaratnya akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan ketika kita mengikuti atau ikut-ikutan saja atas dasar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dimiliki akan keimanan kita kepadanya.
Maka iman bagaimana ketika hati kita membenarkan, ketika lisan kita mengucapkan, dan bagaimana kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang kedua adalah ilmu. Maka ilmu ini penting, yang tentunya membedakan kita dengan makhluk yang lainnya adalah keilmuan yang kita miliki. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dia harus punya ilmu. Yang ingin bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Yang ingin bahagia dua-duanya, maka dia harus punya ilmu. Man arada dunya fa'ala bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'ala bil ilmi, wa man arada huma fa'ala bil ilmi. Setelah iman kita miliki, ilmu kita miliki, maka selanjutnya dimensi yang ketiga adalah amal soleh. Amalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi jelaskan, ketika kita punya ilmu tanpa kita amalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga dimensi itu harus kita miliki dalam rangka kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar yang disebut dengan zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus zuhud? Di antaranya adalah tentunya bagaimana kita ingin menumbuhkan di dalam hati kita yang disebut dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati kita. Dan hati yang tenang inilah yang akan menjadikan kita dicintai oleh hamba Allah dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kepada golongan-golongan hamba Allah yang ahli ibadah, dan masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh di dalam diri yang disebut dengan husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, bagaimana tentang nasib kita, usaha kita dan doa kita mau dikabulkan atau tidak, maka di dalam diri ini akan tumbuh yang disebut dengan baik sangka kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah selalu bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah singkat ini di dalam seluruh tubuh kita pasahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi
أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.